Kalau ngomongin Perang Dunia Kedua nih Bre ya, pasti kita ngebayangin soal ledakan bom, tank, dan tentara yang saling tembak-menembak. Tapi banyak dari kita yang belum tahu kalau perang itu bukan cuma terjadi di medan tempur. Ada juga perang rahasia yang terjadi di balik layar, seperti operasi intelijen, riset senjata, sampai eksperimen-eksperimen yang nggak pernah diumumin ke dunia. Lo pasti pernah dengar soal proyek Manhattan di Amerika yang akhirnya melahirkan bom atom, atau operasi kode rahasia Jerman yang berhasil dibongkar sama sekutu. Semua itu rahasia besar yang akhirnya kebuka setelah Perang Dunia Kedua selesai. Tapi ada satu rahasia dari Jepang yang nggak kalah mengerikan, Bre. Rahasia ini bukan tentang bom atau kode, tapi tentang gimana manusia diperlakuin seperti kelinci percobaan. Ini bukan sekedar eksperimen biasa, Bre, tapi operasi rahasia yang selama puluhan tahun ditutup-tutupi. Namanya adalah Unit 731. Dan kalau lo kira perang itu udah cukup brutal, tunggu sampai lo dengar apa yang dilakukan unit ini di balik tembok laboratorium rahasia mereka. Cerita berawal dari tahun 1930-an nih Bre. Ketika itu Jepang lagi gila-gilaan ekspansi di Asia. Mereka udah mulai ngerebut Manchuria dari Cina. Terus membuat negara boneka yang bernama Manchukuo. Nah, dari situlah mereka butuh markas buat proyek rahasia. Ada satu jenderal dokter, namanya Shiro Ishii. Ini orang itu punya ambisi yang sangatlah besar, Bre. Dia percaya senjata biologis itu lebih canggih daripada bom atau peluru. Lo bayangin aja, lo bisa bikin satu kota lumpuh cuman dengan nyebarin penyakit. Murah, efektif, dan bikin musuh nggak bisa ngelawan. Akhirnya tahun 1935 berdirilah Unit 731. Nama resmi dari unit ini keren banget Bre, Unit Pencegahan Epidemi dan Penjernihan Air. Tapi pada kenyataannya itu cuma sebuah kedok. Aslinya ini adalah pusat penelitian senjata biologis paling kejam dalam sejarah. Nah, markas utama dari Unit 731 ini Bre ya, itu ada di Harbin, Manchuria. Lo jangan bayangin ini sebuah laboratorium kecil. Ini itu Bre ya, sebuah komplek laboratorium yang gede banget, sekitar 6 km persegi. Di dalamnya itu ada penjara, laboratorium, krematorium, sampai lapangan uji coba. Dan itu semua Bre, dijaga ketat, gak sembarangan orang bisa masuk. Dan lo pasti mikir nih, kalau markasnya aja segede itu, kira-kira eksperimen seperti apa sih yang mereka lakukan di sana? Dan dari mana mereka mendapatkan manusia sebagai bahan percobaan? Jawabannya itu simple Bre, mereka ngedapetin semua bahan percobaan itu dari mana saja. Dan yang paling banyak tentunya dari warga sipil Cina. Desa-desa di sekitar Manchuria itu jadi ladang panen manusia bagi Unit 731. Kadang tentara Jepang bersama dengan polisi militernya langsung nyergap desa-desa di sana, ngangkut orang-orang tanpa alasan yang jelas, baik dari kalangan petani, pedagang, bahkan anak kecil. Mereka semua bisa tiba-tiba hilang dibawa ke fasilitas Unit 731. Selain itu Bre, ada juga tahanan perang, tentara Cina yang ketangkap, bahkan tentara Rusia dari konflik perbatasan. Mereka semua banyak yang dikirim ke Unit 731. Ada juga yang diambil dari penjara, entah itu kriminal, tahanan politik, atau orang yang dituduh sebagai anti-Jepang. Pokoknya asal dianggap sebagai musuh negara Jepang, langsung bisa disulap jadi kelinci percobaan. Dan ini Bre ya, yang paling sadis, mereka ini nggak pernah menyebut manusia-manusia yang mereka tangkap itu sebagai manusia. Orang-orang yang mereka tangkap itu dipanggil dengan istilah maruta, atau dalam bahasa Jepang artinya adalah balok kayu. Jadi di mata tentara dan dokter Unit 731 ini Bre ya, mereka yang tertangkap itu atau korban-korban tadi itu bukan lagi manusia, tapi sebuah benda untuk diteliti. Ini udah jelas banget Bre, kalau mereka itu udah nggak ada lagi rasa kemanusiaannya. Dari sinilah Bre, dimulai cerita paling gelap tentang apa yang mereka lakukan terhadap para korbannya atau maruta tadi. Eksperimen-eksperimen yang kalau lo denger, ini bakal ngebuat lo nggak bisa tidur. Jadi Bre ya, dibalik dinginnya dinding laboratorium Unit 731, mereka melakukan eksperimen gila-gilaan. Mereka membedah para manusia atau korban yang mereka tangkap dalam kondisi hidup. Parahnya lagi,
organ dalam mereka itu diambil dan kemudian dijahit lagi. Ini hanya untuk mengamati efek apa yang akan terjadi. Dan yang lebih mind blowing lagi atau lebih gilanya lagi, mereka melakukan ini semua tanpa obat bius. Nah, kenapa tanpa bius, Bang? Karena kata mereka ya, kalau dibius itu bakal mengubah hasil penelitian. Gila, sadis, parah banget sih ini. Dan gak cuman itu, Bre. Mereka juga melakukan eksperimen frostbite. Ada satu dokter, namanya Hisato Yoshimura. Dia ini pengen tahu apa yang akan terjadi jika tubuh manusia membeku. Jadi, tangan atau kaki para maruta atau para korban yang ditangkap tadi, ini disiram dengan air dingin. Dibiarkan di luar sampai es nempel di kulit. Dan lalu dipukul pakai tongkat sampai bunyinya kayak kayu retak. Tujuannya hanya untuk mencari cara terbaik mengobati radang dingin buat para tentara Jepang. Itu aja, Bang. Enggak lah, masih ada lagi, Bre. Para tahanan atau maruta ini itu ditularkan wabah penyakit secara sengaja seperti wabah pes atau Black Death. Ini udah pernah gue bahas ya di video gue sebelumnya, jadi lo bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Lalu ada wabah kolera, antraks, bahkan wabah sifilis. Mereka menularkannya dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara disuntik, ada yang dikasihkan makanan terkontaminasi, bahkan ada yang dijadikan perantara buat nularin ketahanan lain. Pokoknya para maruta atau kelinci percobaan di sana udah nggak diperlakukan lagi selayaknya manusia, Bre. Ada yang dimasukkan ke ruang bertekanan tinggi sampai paru-parunya pecah. Ada juga yang dipapar dengan gas beracun, dan semua itu dilakukan hanya agar mereka tahu seperti apa efek yang akan terjadi. Bahkan, Bre ya, unit 731 ini membuat percobaan senjata biologis. Mereka membuat sebuah bom keramik berisi kutu yang diberi bakteri pes. Dan lo tahu selanjutnya apa, Bre? Bom ini dijatuhkan ke desa-desa di Cina. Akibatnya, wabah penyakit menyebar dan ribuan orang kehilangan nyawanya hanya untuk tes percobaan mereka. Gue kalau ngomongin soal senjata biologis jadi keinget tentang film di Resident Evil ya, yang ya lo tau lah. Nah, pokoknya gambaran senjata biologis itu kurang lebih seperti itu. Tapi kan kalau Resident Evil itu zombie ya. Kalau ini wabah penyakit yang pada zaman itu mungkin masih belum ada obatnya, sehingga banyak korban yang berjatuhan. Oke, kita lanjut. Nah, lo bisa bayangin gak, Bre? Semua itu dilakukan ke manusia yang masih hidup. Dan korbannya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ya mereka memang udah diperlakukan bukan sebagai manusia lagi, tapi sebagai sampah percobaan. Gila banget nggak tuh? Dan katanya nih, Bre ya, korban dari unit 731 itu diperkirakan sekitar 3.000 orang yang mati langsung di fasilitas Harbin tadi. Tapi kalau dihitung sama korban senjata biologis yang disebarkan ke desa-desa, totalnya bisa lebih dari 200.000 orang. Salah satu contohnya nih, Bre ya, pada tahun 1940-an, kota Ningbo dibom pakai kutu berpenyakit pes. Dan gak lama kemudian, wabah menyebar dan banyak warga tidak berdosa menjadi korbannya. Jadi senjata biologis ini bukan sekedar teori atau isu, tapi memang benar-benar pernah dipakai di lapangan. Tapi Bang, apa sih peran mereka dalam Perang Dunia Kedua? Kan mereka hanya melakukan eksperimen, dan apa sih keuntungannya untuk Jepang? Oke, Bre, jadi gue jawab nih. Unit 731 ini itu bukan sekedar laboratorium yang diisi oleh ilmuwan gabut. Tapi mereka ini bagian dari strategi perang Jepang. Tujuannya membuat musuh lumpuh tanpa harus menembakkan peluru yang banyak. Ya, efisiensi lah, kan lumayan tuh harga peluru. Belum lagi tentara-tentara Jepang yang bakal berkorban di medan perang. Jadi kalau mereka bisa efisiensi dari sisi dana, itu tentunya bakal membantu banget dalam Perang Dunia Kedua. Berarti Bang, mereka nggak ada bedanya dong sama Nazi. Ya, kita juga tahu ya, Nazi itu punya banyak eksperimen. Tapi fokusnya itu di eugenika dan kamp konsentrasi. Jepang lebih condong ke arah bagaimana caranya membuat penyakit jadi sebuah senjata massal. Ya, dua-duanya sih sama-sama horor, cuman dengan fokus yang berbeda aja. Nah, singkat cerita nih, Bre ya, sampai pada akhirnya terjadi tragedi Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat di tahun 1945. Karena kekalahan Jepang ini, unit 731 langsung menghancurkan bukti-bukti yang ada. Fasilitasnya dibom, dokumen-dokumen penting dibakar, banyak tahanan atau maruta yang dihabisi biar nggak ada lagi saksi.
Tapi beberapa dokumen tetap berhasil lolos, dan ada yang benar-benar buat terkejut ketika mengetahui fakta ini. Gue yakin lo juga pasti bakal kaget. Ternyata Amerika Serikat udah tahu soal ini. Tapi apa yang Amerika lakukan? Bukannya mengadili Unit 731 sebagai pelanggaran dalam kejahatan perang, Amerika malah menukar kebebasan para ilmuwan Unit 731 dengan data riset mereka. Shiroishi dan dokter-dokter lain yang harusnya diadili, seperti dokter-dokter Nazi, malah dikasih kekebalan hukum. Banyak dari mereka kembali ke Jepang menjadi profesor, dokter, bahkan pejabat medis. Dan data eksperimen mereka dipakai Amerika Serikat buat program senjata biologis. Jadi bisa dibilang korban atau Maruta itu mati sia-sia, sementara pelaku hidup dengan tenang. Tapi bang, kok bisa sih Unit 731 ini kebongkar? Kan yang tahu cuman Amerika. Nah, selama puluhan tahun, Jepang itu menolak mengakui adanya Unit 731 ini. Baru tahun 1980-an sampai 1990-an, ada pengakuan dari mantan anggota dan bukti yang muncul ke publik. Sekarang di Harbin ada museum buat mengenang para korban. Tapi, ada perdebatan yang masih ada sampai sekarang. Haruskah data medis hasil eksperimen ini dipakai untuk ilmu pengetahuan? Atau harus dikubur selamanya karena cara mendapatkannya yang benar-benar enggak manusiawi? Di satu sisi ya bre, datanya ini kan unik banget. Gak mungkin bakal diulang lagi. Gue yakin gak bakal bisa diulang lagi sih eksperimen seperti ini. Karena lu gila aja, mengorbankan kemanusiaan kan. Nah, di sisi lain, kalau ini dipakai, berarti kita seakan-akan membenarkan kekejaman Unit 731. Dan sebuah fakta yang mencengangkannya nih bre ya. Unit 731 ini menunjukkan sisi paling gelap dari sains atau ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan dipisahkan dengan moral, hasilnya bisa lebih mematikan daripada bom apapun. Turut mengenang dan turut berduka cita untuk mereka yang menjadi korban Unit 731. Semoga kalian tenang di alam sana.